tahdzir ini apabila dilakukan dengan benar maka akan mendatangkan begitu banyak sekali maslahat, akan mendatangkan begitu banyak sekali kebaikan. Sebagaimana setiap apa yang ada dalam agama ini semuanya adalah berisi kebaikan. Tidak ada satupun yang Allah Ta'ala turunkan ini merupakan keburukan, tidak ada. Setiap yang Allah syariatkan itu adalah kebaikan. Wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Setiap perkara yang bermanfaat telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, dan setiap perkara yang mendatangkan kemudaratan telah dilarang dalam syariat ini. Akan tetapi yang jadi masalah adalah sewaktu manusia tidak mau rujuk kepada para ahlul ilmi, kepada para ulama, dia tidak mau rujuk kepada para salaf dan tidak memperhatikan detail-detailnya, dawabit-dawabitnya, sehingga menjadikan suatu yang harusnya dia merupakan suatu kebaikan, suatu yang harusnya indah, malah menjadi rusak. Kenapa? Dikarenakan jahil, dikarenakan kebodohan, dikarenakan salah dalam mempraktekkan syariat tersebut. Hajar pada hakikatnya adalah suatu kebaikan, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, bagaimana Nabi yang mulia SAW mempraktekkan hajar yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencontohkan bagaimana beliau menghajar Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini merupakan maslahat yang besar bagi Ka'ab dan bagi kaum muslimin. Dan ini pun dipraktikkan juga oleh para salaf. Dalam riwayat Ad-Darimi, Nafi Maula Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan tentang Sabir bin Asl al-Iraqi, yang mana Sabir bin Asl al-Iraqi ini dia senang sekali untuk mempertanyakan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mana dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu yang sudah jelas. Adapun ayat-ayat mutasyabihat ini adalah butuh perincian, butuh keterangan dari para mufassirin. Untuk apa? Untuk dapat menjelaskannya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Sabir bin Asl al-Iraqi ini dia suka menanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ini dia tanyakan di kota-kota kaum muslimin. Pergi dari satu kota ke kota lain, nanya apa tentang ayat mutasyabihat. Tanya tentang ayat mutasyabihat. Hingga akhirnya ketika dia sampai di kota Mesir, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, yang pada waktu itu merupakan gubernur di Mesir, menangkap orang tersebut. Ya, menangkap Sabir bin Asl ini al-Iraqi, ya, ditangkap oleh gubernur yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kemudian ditangkap, diserahkan ke Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukmininnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dibawalah Sabir ini ke Madinah, ya, bawa ke Madinah untuk menghadap Amirul Mukminin. Maka Sabir pun disidang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dibawa di hadapan Umar, disidang nih. Ditanya sama Umar. Dikata, engkau telah menyebarkan sesuatu yang muhdas. Ini udah menyampaikan syubhat nih di tengah-tengah kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang muhdas. Ini bid'ah, kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar pun memerintahkan untuk mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu dicambuk ke punggungnya Sabir bin Asl ini sebanyak 100 kali. Kemudian setelah dipukulkan, dibiarkan sampai sembuh.
suruh tuh sembuhkan dulu. Udah sembuh, panggil lagi, cambuk lagi, terus seperti itu. Kemudian Sobik pun mengatakan kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Umar, apabila engkau mau bunuh saya, ya bunuhlah dengan cara yang baik gitu kan. Udah tersiksa dia. Kalau mau bunuh dengan cara yang baik. Namun jika engkau ingin mengobatiku, kalau tadi dicambuk ini dengan kurma, pelepah kurma yang masih basah ini, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan efek jera kepada Sobik ini. Kalau untuk mengobatiku, maka ketahuilah bahwasanya aku udah tobat katanya. Udah tidak berani lagi untuk menanyakannya hal yang macam-macam kayak gitu. Ketahuilah bahwasanya aku telah tobat. Nah, aku udah sembuh nih dari penyakit tadi. Penyakit apa? Penyakit bid'ah tersebut ya, penyakit kolbu. Maka Sobik pun diizinkan untuk pulang ke negerinya. Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang waktu itu merupakan gubernur di tempatnya Sobik ini tinggal. Untuk apa? Untuk mentahdzir Sobik bin Asal ini. Untuk mentahdzir Sobik bin Asal. Padahal udah dipukul tadi kan? Udah dipukul dengan pelepah kurma yang masih basah, disuruh pulang, ditahdzir di sana. Dengan apa? Dengan melarang kaum muslimin untuk bermajelis dengan Sobik bin Asal ini. Jadi diperintahkan, ini perintah Amirul Mukminin, tidak boleh duduk bermajelis dengan Sobik bin Asal. Ya. Kena boikot, kena tahdzir. Dan ini suatu yang sangat berat jamaah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Sobik ngisi kajian, tidak ada yang boleh datang. Kajian biasa ramai, penuh, kosong gitu kan. Ini berat sekali. Ya biasa ngisi, ramai, yang ikut kajiannya tiba-tiba habis gitu. Di mana-mana tidak boleh ngisi kajian. Ya. Ini suatu yang berat sekali bagi Sobik bin Asal ini. Dan hingga berlalu masa, ya, maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pun melihat bahwasanya Sobik ini sudah benar-benar taubat. Ditulislah surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengabarkan tentang bagaimana keadaan Sobik bin Asal sekarang. Jadi dibilang ini Sobik ini sudah tobat nasuha, ini sudah benar tobatnya. Maka setelah mendapatkan kesaksian dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar pun mengizinkan kaum muslimin untuk kembali bermajelis dengan Sobik bin Asal. Nah, maka kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, bagaimana tahdzirnya manfaat enggak? Manfaat. Menjadikan orang ini apa? Tobat dari kesalahannya. Lalu apakah seperti ini mengerikan? Tidak. Maslahat ini. Tobat orang tadi dari kesalahannya. Ya, memberikan dampak yang positif. Ya, tahdzir apabila dilakukan dengan cara yang tepat. Lalu ngapa mesti ngeri gitu kan? Ngapa mesti ngeri? Waduh, ini kok ditahzir. Ya, tahzir, antum lihat Rasulullah mentahzir gitu kan. Kemudian Umar bin Khattab mentahzir. Dan ini tahzir memberikan maslahat, ada maslahatnya. Kalau dilakukan dengan cara yang benar tentunya. Memperhatikan dawabit-dawabitnya. Yang memberikan maslahat yang besar bagi kaum muslimin dan bagi orang yang ditahzir itu sendiri. Ya. Akhirnya dia tobat dari kesalahan-kesalahannya.